Saya langsung OTW ke lokasi, ternyata setelah saya investigasi sendiri, ternyata ada mayat. Dan itu sudah ditemukan sudah cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Sebagai manusia, tentu saja kita berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik oleh siapapun. Seperti halnya seorang atasan yang sepatutnya memperlakukan bawahannya secara manusiawi. Di Kediri, Jawa Timur tinggallah seorang pemuda yang bernama Aza Farhadinata. Ia tinggal di Dusun Badal Cikal, Desa Badal Vandean, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Aza merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Aza hidup di dalam keluarga sederhana. Ia dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan rajin beribadah. Ketika menimba ilmu di sekolah, tak jarang pemuda itu mendapatkan predikat sebagai juara kelas. Namun hal itu tidak membuatnya mudah untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Selama berhari-hari, Aza mencari informasi lowongan kerja melalui sosial media. Akan tetapi ia tak kunjung menemukan lowongan kerja yang sesuai. Hingga pada akhirnya pemuda itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sebagai penjaga hewan dengan gaji 3 juta di sebuah tempat penampungan hewan di Blitar. Ayah Aza yang bernama Muhammad Farhad menyarankan sebaiknya sang putra mengecek tempatnya terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran info tersebut. Aza yang telah tergiur dengan gaji fantastis tanpa berpikir panjang bergegas mendatangi rumah penampungan hewan yang berlokasi di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Sanan Wetan, Kota Blitar bersama sang ayah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Aza dan ayahnya tiba di tempat penampungan hewan itu untuk memastikan kelayakannya. Anehnya saat itu hanya Aza saja yang diizinkan untuk masuk, sedangkan Farhad tidak diperkenankan untuk menunggu. Pria berusia 55 tahun itu berkata, "Saya suruh cek dulu cocok enggaknya, tapi sama pemilik shelter saya disuruh pulang. Katanya nggak usah menunggu." Sejak hari itulah Aza bekerja sebagai penjaga hewan yang bertugas menjaga anjing, kucing, dan monyet. Secara rutin pemuda itu bertugas membersihkan kandang, memberi makan minum, dan memandikan hewan-hewan peliharaan yang ada di sana. Sang pemilik rumah penampungan hewan telah memberikan jaminan tempat tinggal dan makan 3 kali sehari untuk Aza, sehingga pemuda itu tidak perlu menyewa rumah atau tempat tinggal lain di Blitar. Hal ini membuat Aza jarang pulang untuk bertemu keluarganya yang tinggal di Kediri. Setelah beberapa hari Aza bekerja di tempat penampungan hewan, kedua orang tuanya merasa khawatir karena Aza sangat sulit dihubungi. Akses komunikasi dengan pria muda itu seolah-olah dibatasi oleh majikannya. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa curiga dalam benak orang tua Aza, karena sejak pertama kali sang putra bekerja di tempat tersebut telah terjadi kejanggalan. Akan tetapi Farhad sang ayah tidak terlalu menghiraukan kejanggalan yang ia rasakan. Sebagai seorang ayah tentu saja ia sangat mempercayai putranya dan sama sekali tidak memiliki pikiran buruk tentang sang putra. Hari-hari telah berlalu, tiba-tiba saja Farhad dikejutkan oleh suara dering telepon karena ada panggilan masuk dari Aza. Dalam sambungan telepon, Aza mengungkapkan bahwa ia sedang berada di Simpang 4 Beranggahan, Ngadiluih untuk minta dijemput. Kepulangan Aza yang secara tiba-tiba tentu saja menimbulkan beragam pertanyaan. Sebagai seorang ayah, Farhad merasa khawatir terhadap hubungan sang putra dengan atasannya. Kepada sang ayah, Aza mengungkapkan bahwa ia telah pergi dari tempat penampungan hewan tanpa pamit. Kala itu, Farhad tidak merasa curiga setelah mendengar pengakuan putranya. Maka dari itu, ia menasihati sang putra agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya Aza pamit terlebih dahulu jika memang berniat keluar dari pekerjaannya. Setelah 3 hari kepulangan Aza, tidak terlihat ada hal yang mencurigakan. Semuanya berjalan seperti biasanya. Farhad pun merasa tenang karena sang putra telah berada di dekatnya sehingga ia tidak merasa kesulitan lagi untuk berkomunikasi. Akan tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Karena secara mengejutkan di sepertiga malam atau pukul 3 dini hari pada tanggal 2 Januari 2024,
kediaman Farhad didatangi oleh tamu yang tak diundang. Secara mendadak, tim Resmo Polres Blitar Kota membawa Aza ke kantor polisi terkait kasus perenggangan nyawa 2 orang wanita di rumah penampungan hewan. Farhad pun menjadi sangat terkejut. Pria itu lalu berkata, Saya tidak menyangka anak saya itu penurut. Dia juga taat beribadah dan sosok yang pintar di sekolah. hari-hari sebelumnya para warga di sekitar TKP dibuat heboh dengan adanya bau anyir yang sangat menyengat yang berasal dari rumah penampungan hewan. Warga curiga jika ada hewan peliharaan yang meninggoy karena tidak diurus dengan baik sehingga membusuk dan menimbulkan aroma yang kurang sedap. Para warga pun mulai kehilangan kesabaran. Selain itu, sang pemilik shelter diketahui sudah 2 hari tidak keluar rumah. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan sehingga warga sekitar melapor kepada Ketua RT dan RW setempat. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 16.45 warga sekitar rumah penampungan hewan dikejutkan oleh penemuan 2 tubuh wanita yang tergeletak tidak bernyawa di dalam tempat tersebut. Ketua RW 7 Kelurahan Karangtengah yang bernama Siswanto mengungkapkan bahwa para warga memaksa masuk dengan memanjat pagar. Mereka lalu melihat wanita di teras rumah yang diketahui sebagai asisten rumah tangga berusia 53 tahun bernama Luciani Santoso. Kemudian saat mendobrak pintu di ruang bekas toko di depan teras, para warga kembali menemukan seorang wanita berusia 50 tahun yang sudah tidak bernyawa. Wanita itu diketahui sebagai pemilik rumah penampungan hewan yang bernama Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo alias Erlin. Mungkin saya langsung OTW ke lokasi, ternyata setelah saya investigasi sendiri ternyata ada mayat. Dan itu sudah ditemukan cuma satu mayat. Ternyata di dalamnya juga ada mayat juga. Selanjutnya Siswanto bergegas menuju ke kantor polisi untuk melaporkan penemuan kedua tubuh wanita tersebut. Pihak kepolisian tanpa menunggu lama segera melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan melakukan otopsi di RSUD Mardiwaluyo, Kota Blitar untuk mengungkap kasus yang telah terjadi. Hingga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, seorang dokter spesialis forensik yang bernama Dr. Puji Purwanti menjelaskan bahwa dari kedua tubuh wanita paruh baya itu ditemukan beberapa luka, termasuk di kepala belakang dan rahang. Terdapat 2 luka di tubuh Luciana dan 7 luka di tubuh Sinyo. Menurut Puji, kedua korban diperkirakan telah tiada sekitar 1 minggu sebelum ditemukan. Kondisi tubuh para korban sudah mengeluarkan belatung saat ditemukan oleh para warga. Dengan demikian, perkiraan waktu perenggangan nyawa berkisar antara tanggal 26 hingga 27 Desember 2023. Setelah diotopsi, kedua tubuh wanita itu segera dikembalikan kepada pihak keluarga agar bisa segera dimakamkan karena kondisinya sudah hampir membusuk. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio PS mengungkapkan kalau pihak kepolisian menduga bahwa kedua korban telah dihabisi oleh Aza yang merupakan karyawan terakhir di rumah tersebut. Hal ini diperkuat dengan kesaksian para warga setempat yang menyebutkan bahwa di dalam rumah tersebut seharusnya dihuni 3 orang. Di antaranya 2 orang wanita yang telah ditemukan tidak bernyawa dan seorang pria yang bekerja sebagai pengasuh hewan peliharaan. Namun pada saat itu, para warga tidak menemukan keberadaan Aza. Kecurigaan tim kepolisian semakin mencuat dengan adanya pernyataan dari seorang warga. Saksi itu mengungkapkan bahwa ia sempat melihat Aza yang keluar rumah dengan memanjat pagar belakang dan meminta untuk diantarkan ke terminal. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa fakta di lokasi kejadian, yaitu tidak adanya tanda-tanda pembobolan atau perusakan pintu, beberapa barang telah hilang, termasuk ponsel korban dan DVR kamera CCTV. Rumah itu telah dilengkapi dengan beberapa CCTV yang digunakan untuk memantau hewan peliharaan, tetapi DVR-nya tidak ditemukan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, tim kepolisian segera menuju ke rumah Aza di Kediri dan melakukan penangkapan. Aza pun segera dibekuk dan dibawa ke Polres Blitar untuk menjalani proses pemeriksaan. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti parang hingga dompet dan tas milik korban. Pada saat konferensi pers bersama wartawan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024,
Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio mengungkapkan motif perenggangan nyawa yang dilakukan oleh Aza. Si pelaku merasa sakit hati karena ia tidak mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan awal. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Aza tergiur dengan iming-iming gaji 3 juta. Namun pada kenyataannya gaji 3 juta itu untuk 3 bulan kerja. Sinyo selaku pemilik rumah penampungan hewan memberikan perjanjian kontrak kerja 3 bulan. Selama 1 bulan Aza hanya mendapatkan gaji sekitar 1 juta dengan bonus 250.000. Aza tentu saja tidak menerima hal tersebut. Pemuda itu pun menolak untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja. Selain itu, Aza juga menuduh sang pemilik shelter telah melakukan penipuan. Sinyo juga merasa tidak terima dengan tuduhan Aza. Wanita itu lalu membela diri dengan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menyebutkan gaji 3 juta untuk 1 bulan. Perselisihan antara Aza dan Sinyo berakhir ketika pemuda itu memutuskan untuk berhenti bekerja, akan tetapi ditolak oleh Sinyo. Wanita itu pun menjelaskan bahwa Aza boleh mengundurkan diri asalkan sudah ada penggantinya. Sambil menunggu seseorang yang bisa menggantikannya, Aza tetap menjalankan tugasnya sebagai pengasuh hewan. Pada hari Jumat, pemuda itu meminta izin kepada Sinyo untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Akan tetapi sang majikan malah melarangnya keluar rumah karena takut Aza akan kabur. Aza pun merasa sangat sakit hati karena tidak diperkenankan untuk sholat Jumat oleh Sinyo hingga membuat pikiran dan nuraninya menjadi kalut. Sejak hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, pemuda itu telah merencanakan aksi bejatnya. Hingga pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, pemuda itu menghabisi majikan dan ART yang ada di tempat kerjanya. Upaya pihak Polres Blitar untuk mengungkap kasus Aza telah menemukan titik terang. Setelah dilakukan proses rekonstruksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Hendro Utario mengungkapkan sebanyak 20 adegan telah diperagakan oleh Aza. Melalui proses rekonstruksi dapat diketahui bahwa Aza memukul Sinyo menggunakan golok. Walaupun telah menerima beberapa pukulan, wanita itu masih hidup. Aza kemudian kembali memukul leher korban hingga wanita itu meregang nyawa di ruangan dapur. Setelah itu, Aza menunggu Luciani keluar dari kamar mandi. Aza kemudian membuntuti Luciani dan memukul kepala belakangnya hingga sang wanita kehilangan nyawa. Adegan selanjutnya dijelaskan oleh Hendro yang berkata, Selanjutnya, pelaku dengan santai membersihkan golok dengan cara mencuci karena ada bekas cairan merah yang menempel. Lalu, pelaku mengambil DVR, CCTV, dan HP milik korban. fakta-fakta yang telah terungkap membuat Farhad semakin tidak menyangka tentang sang putra yang tega melakukan aksi keji tersebut. Sang ayah meminta agar sang putra bisa mendapatkan keringanan hukuman dengan berkata, "Kami percaya dengan polisi. Hal-hal semacam itu pasti akan dipertimbangkan. Kami juga berharap hukumannya bisa diperingan." Atas perbuatan keji yang dilakukan Aza, polisi menjerat sang tersangka dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP tentang perenggangan nyawa secara berencana karena penyidik menemukan adanya unsur perencanaan. Keluarga para korban mengaku sudah memaafkan, namun proses hukum tetap berlanjut. Kakak kandung Sinyo yang bernama Joko Sukrisno mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membersihkan tempat penampungan hewan dalam waktu dekat. Pihaknya menegaskan tidak lagi menjalankan kegiatan serupa. Hewan-hewan yang ditampung akan dipindahkan ke shelter lain. Di sisi lain, Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio Pambudi Soekarno ikut membuka posko penanganan anjing dan kucing yang berada di shelter hewan milik korban. Danang meminta masyarakat yang menitipkan hewan di shelter korban bisa berkoordinasi di posko terkait proses pengembalian hewan peliharaan mereka. Kasus yang telah menyeret Aza ke dalam bui menguak fakta baru yang berkaitan dengan kepribadian sang korban. Secara terang-terangan, Joko, kakak kandung Sinyo, mengungkapkan bahwa adiknya memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Hal itu juga yang menyebabkan Sinyo mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Hubungan Sinyo dengan Luciani ternyata bukan sebatas majikan dengan ART. Menurut Joko, terdapat hubungan spesial yang terjalin di antara mereka. Meskipun begitu, keluarga tidak menutup mata karena sudah berulang kali mereka memberikan wejangan kepada Sinyo. Akan tetapi bagi Sinyo, wejangan keluarganya hanyalah angin lalu dan ia pun sama sekali tidak mempedulikannya.
Rasa cinta Sinyo yang begitu besar kepada hewan peliharaan menjadi alasannya mendirikan rumah penampungan hewan tersebut. Cinta yang begitu dalam kepada para hewan membuat wanita itu enggan bersosialisasi dengan warga sekitar. Hal ini juga diduga membuat wanita parubaya itu kehilangan rasa pedulinya kepada sesama manusia. Sakit hati yang dirasakan Aza begitu besar. Sebagai manusia, ia merasa tidak dimanusiakan. Hingga akhirnya membuat ia menjadi gelap mata serta nekat menghabisi Sinyo dan ART-nya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus selanjutnya.